Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat-sahabatku, pemirsa yang ada dimanapun berada, selamat menikmati, selamat menuntut ilmu di channel baru YouTube ini, yaitu Zat TV, yang mana nanti insyaallah kedepannya akan membahas tentang ilmu agama dan beberapa vlog-vlog Islamiyah. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan bahagia, apalagi di tengah daripada kesempatan kita untuk beraktivitas di luar rumah yang sekarang dibatasi. Namun itu semua tidak menyurutkan kita untuk menuntut ilmu, menggapai ridho ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, di sesi tanya jawab ini maka sudah ada satu penanya yang mana bertanya tentang bagaimana, ataupun saya baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan dari seseorang tentang menikahi wanita yang pernah berhubungan badan sebelumnya, tapi berhubungan badannya di luar nikah. Maka bagaimana hukumnya? Maka sebelum dijawab, mari kita lihat dulu beberapa pengetahuan masyarakat tentang masalah bolehkah menikahi wanita yang mana sebelumnya pernah berhubungan seksual, berhubungan badan tapi di luar nikah, atau bahasanya pernah berzina. Maka silahkan lihat. Saya sah. Saya tidak boleh. Menurut saya boleh. Menurut saya boleh. Oke. Ada yang menjawab boleh, ada juga yang menjawab tidak boleh. Maka di sini akan secara ringkas akan dibahas, bolehkah menikahi wanita yang sebelumnya pernah berhubungan badan tapi di luar nikah atau pernah berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada prinsipnya, sebelum kita ke inti, pada prinsipnya Islam tidak melarang menikahi wanita meskipun wanita tersebut pernah berhubungan badan sebelumnya alias zina di luar nikah. Namun yang perlu diperhatikan, dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Imam Syafi'i, dalam satu kitab karangan Imam Ghazali, situ sebutkan menjelaskan tentang wanita yang mana boleh dinikahi ataupun wanita yang tidak tercegah untuk dinikahi. Dari pembahasan yang banyak sekali, ada sekitar 17 poin. Ada 17 poin nomor. Ada di antaranya wanita yang harus dinikahi ataupun yang boleh sah dinikahi. Yang pertama adalah mankuhatul ghair, yaitu bukan daripada orang yang sedang bersuami. Nah, wanita secantik apapun tapi kalau dia bersuami maka tidak boleh dinikahi. Yang kedua mu'taddah, yaitu orang yang dalam iddah. Kalau wanita masih dalam iddahnya, baik iddah karena ditinggal suami, perceraian, ataupun iddah daripada ditinggal suami karena kematian dan sebagainya, maka tidak boleh dinikahi sampai nanti ada batasannya. Kemudian murtaddah, wanita murtad secantik apapun walaupun masih gadis nggak boleh juga. Ada juga majusiyah, wanita majusi, tidak menyembah Allah, menyembah daripada api-apian, bagaimana golongan ataupun pemahaman yang salah, yaitu majusiyah, itu pun tidak boleh dinikahi. Kemudian wanita budak, yang mana budaknya maksudnya wanita kitabiyah, ahli kitab, yang mana ahli kitab itu adanya pasca ataupun setelah daripada Nabi SAW wafat, maka tidak boleh. Dan masih banyak lagi. Imam Ghazali dalam kitab Al-Wajiz menyebutkan perkara-perkara rukun-rukun nikah, termasuk wanita yang dinikahi harus terlepas dari beberapa perkara, ada 17 poin. Nanti akan disertakan dalam deskripsi siapa-siapa saja yang boleh ataupun tidak boleh dinikahi sesuai dengan kitab tersebut. Intinya dari 17 poin dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, tidak ada larangan untuk menikahi wanita yang pernah sebelumnya berhubungan seksual di luar nikah. Hanya saja perlu digarisbawahi, meskipun nikahnya sah, tapi tetap ada
anjuran-anjuran bahwa kita dianjurkan untuk menikahi wanita yang tidak ataupun belum melakukan perzinaan, apalagi berhubungan badan di luar nikah. Kenapa? Karena hal ini adalah hal sensitif. Meskipun apabila kita menerima wanita tersebut dalam keadaan memang pernah dulunya pernah berhubungan badan, naudzubillahi min dzalik, di luar nikah, ataupun janda dikarenakan daripada diperkosa dan sebagainya, itu pun janda juga. Tapi kalaupun kita menerima, tapi ingat, harus benar-benar menerima dari mulai hari ini sampai nanti yang akan datang. Kenapa? Karena tujuan pernikahan adalah membina kehidupan yang panjang sekali dalam berumah tangga untuk menuju kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak terjadi di sekeliling kita. Menikah dengan seorang yang memiliki aib. Salah satunya pernah berhubungan badan sebelumnya dengan orang lain di luar nikah, berzina. Awalnya dia siap, ya saya siap menerima apapun adanya engkau wahai calon istriku. Tapi nanti ketika di tengah daripada bahtera kehidupan rumah tangganya, dia akan ungkit-ungkit kalau ada masalah-masalah kecil, diungkit-ungkit itu yang sedikit. Tandanya apa? Ini orang laki-laki menerima di awal, tapi pasti akan mengungkit-ungkit nanti ketika di selebihnya, di pertengahan dari rumah tangga. Kalaupun kita memang menerima wanita yang dulu pernah memiliki aib-aib yang itu membuat kita marah ataupun kita kecewa, maka ingat perjanjiannya, komitmen, konsekuensinya apa? Jangan pernah mengungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Mentaba taballahu alaih. Kalau benar-benar wanita tersebut itu taubat, tidak mengulanginya, menyesal, tidak mengungkit-ungkitnya, maka suami berhak, berkewajiban menerima apa adanya. Karena apa? Karena siapa yang bertaubat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Oleh karena itu, bahtera rumah tangga ini sangatlah berat. Tidak hanya cukup dengan mengucapkan I love you kemudian dijawab dengan I love you too. Kalaupun kita ingin memiliki istri yang mana belum pernah memiliki aib-aib sebagaimana tersebut, maka kita harus benar-benar menanyai. Kalaupun kita memiliki kemampuan untuk menanyai, tapi dengan menanyai yang dengan baik-baik saja. Oleh karena itu, secara fikih syariat sah boleh menikah dengan wanita yang pernah berzina sebelumnya. Tapi ingat, kalaupun kita siap, kalaupun kita menerima, harus menerima mulai daripada ketika itu menikah sampai nanti akhir hayat ketika memisahkan. Kalau kita menerima hanya hari itu saja, minggu itu saja, bulan itu saja, ataupun tahun itu saja, bahaya. Nanti yang akan menjadi korban tidak hanya istri, yang akan menjadi korban tidak hanya keluarga, tapi juga anak-anak nanti akan menjadi korban. Karena namanya kehidupan berumah tangga pasti pernah ataupun akan melalui namanya fase kita ini kesepian. Entah istri sedang bekerja, entah istri sedang di rumah kita bekerja. Ketika kita sunyi dalam perantauan, ternyata ada keraguan, maka ketika itu setan akan masuk membisiki, jangan-jangan istrimu itu sudah tidak perawan dulu. Nah, maka ketika itu harus konsekuensi. Kalau aku menerima engkau dengan apapun adanya, ingat, menerimanya tidak hanya hari itu saja, tapi juga selama-lamanya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalaupun bisa dipahami, bisa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, kemudian komen yang baik-baik ataupun kritik saran diterima, dan share balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Kalau ini baik dibagi-bagi, jangan pelit. Kalau pelit nanti pahalanya sedikit. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.